Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Kali ini obrolan Karebosi mengangkat tema waspada penembak misterius. Makassar menjadi kota dunia selama ini digaungkan oleh pemerintah kota Makassar dan juga warga Makassar secara khusus. Namun Makassar yang saat ini menggadang-gadang menjadi Makassar kota metaverse tak terlepas pula dari tindakan kriminalitas. Pada Minggu 3 April kemarin, kita cukup dikagetkan dengan peristiwa penembakan dari orang yang tak dikenal dengan korbannya salah satu pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang baru saja melaksanakan tugasnya mengatur lalu lintas di kawasan Metro Tanjung Bunga. Untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan bagaimana sebetulnya tata kota di Makassar agar bisa lebih aman bagi seluruh warganya, saya telah bergabung di studio Bapak Andi Idam Pananrangi, pemerhati perkotaan Universitas Negeri Alauddin Makassar. Apa kabar Pak Idam? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya, sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ini adalah Ramadan hari kedua. Hari kedua. Alhamdulillah. Selamat Ramadan. Alhamdulillah. Pak Idam, kita mau mengulas terkait dengan Makassar ini yang selama ini digaungkan sebagai kota dunia, tapi kriminalitasnya juga ya. Dengan peningkatan kesejahteraan, kita harapkan moralitas juga meningkat, sehingga kota itu menjadi kota yang betul-betul nyaman. Itu kan targetnya, ciptanya kenyamanan di perkotaan. Nah, tentunya kita akan melihat dari banyak faktor ya, banyak sektor untuk itu tentunya adalah integrated multiple pendekatan. Nah, tetapi terkait dengan infrastruktur perkotaan, fisik perkotaan, memang kita harus tata sedemikian rupa terciptanya ruang-ruang sosial yang cukup bagi masyarakat kota sehingga masyarakat itu nyaman untuk bersosialisasi. Nah, sekarang memang perkotaan kita melihat hari ini tidak lepas juga di Makassar seperti apa kita lihat ya, itu tingkat stres tinggi. Nah, tingkat stres inilah yang bisa memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kriminalitas itu. Tingkat stres di perkotaan dengan kesenjangan di perkotaan, baik kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Kemudian kita melihat secara kondisi situasi perkotaan yang terkadang macet, atau menimbulkan tingkat stres. Kemudian masyarakat kota atau pengembangan wilayah kota yang saling bersaing, malah cenderung saya melihat di bisnis terkadang juga saling mematikan di bisnis properti dan sebagainya. Ini kan akibatnya kota itu tidak tertata dengan baik, akan ada daerah-daerah spot yang bisa saja daerah tersebut ada kawasan-kawasan tertinggal di bawah kawasan yang lainnya. Nah, di titik-titik inilah itu bisa saja terjadi rentan atau rawan terjadi kriminalitas. Dan disitulah peran pemerintah untuk masuk, melihat dan memetakan sebelum membangun. Pemerintah memang harus memetakan dengan pendekatan analis dan kajian yang matang. Intinya bahwa setiap jengkal wilayah perkotaan itu harus memiliki fungsi, dan fungsi tersebut itu bisa jelas menjadi bagian dari satu sistem perkotaan. Jadi makanya fungsi di situ jangan ada fungsi yang istilahnya saling mematikan. Kalau ini kita plotting atau kita segmented kawasan tersebut adalah kawasan perumahan, jadikan lagi perumahan yang baik, perumahan yang nyaman. Kalau kita mensegmented atau salah satu bagian wilayah kota tertentu kita menjadikan kawasan industri, jadilah dia kawasan industri yang nyaman, kawasan industri yang bisa mengendalikan polusi dengan baik. Kalau kita nanti segmented lagi atau memplot atau mengkondisikan satu wilayah di situ adalah kawasan pendidikan, nah jadikan kawasan pendidikan yang juga. Kalau Anda melihat Makassar sejauh ini seperti apa Anda melihat? Ini kan Makassar dilabelkan dengan Makassar kota dunia. Anda melihat ini seperti apa dan relevansinya dengan tindakan kriminalitas yang baru saja terjadi kemarin? Makassar ini perlu kerja-kerja bersama dalam penanganannya, terutama di sini fungsi yang paling integral oleh pemerintah adalah mengatur regulasi. Ya kan, artinya kita tidak boleh cuma mengikuti kepentingan kehendak daripada swasta, karena swasta kan dalam membangun tentunya adalah profit oriented.
Tetapi kita harus tata kota kita ini supaya semua sistem dalam perkotaan ini saling mendukung. Nah, yang kita khawatirkan adalah ada bagian wilayah kota tertentu yang berkembang pesat karena memang itu adalah bagian desain daripada swasta. Tapi ada bagian wilayah kota tertentu yang harus tertinggal. Kenapa dia tertinggal? Ya disebabkan karena swasta tidak tertarik untuk mengembangkan di kawasan tersebut. Nah, ini kita takutkan kalau kota-kota ini akan berkembang lebih jauh, mudah terjadi kriminalitas karena mungkin itu menjadi bagian kota yang agak gelap ya. Sementara di sisi lain ada yang terang benderang seperti itu kan. Jadi ada sisi lain yang memang sistem pengawasan, sistem keamanannya prioritas. Sementara kawasan tertentu yang mungkin karena di situ tidak terlalu berkembang, kemudian di situ masyarakat ekonomi yang berkumpul di situ, yang tinggal di situ juga bukan menengah ke atas. Nah, di situlah yang cenderung kita harus perhatikan khusus, jangan sampai di situ akan mudah terjadinya. Jadi boleh dibilang Pak bahwa di dalam satu Makassar ini terjadi kesenjangan sosial antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya kalau Anda melihat. Kesenjangan per wilayah itulah kira-kira yang harus kita kira-kira pasti itu yang tepat ya. Maksudnya, kita harus pemerintah harus berusaha keras untuk membuat kesenjangan tersebut itu tidak melebar. Jangan sampai melebar kesenjangan itu. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Tantangan yang perlu pemerintah, bagaimana pemerintah mampu menciptakan ruang interaksi sosial yang bisa mengakrabkan seluruh komponen masyarakat di kota. Jadi contohnya ini kan kadang-kadang kita melihat ya, kalau masyarakat di perkotaan itu untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas itu cenderung akan selalu berinteraksi dengan sesama masyarakat ekonomi menengah ke atas. Nah, tantangannya adalah bagaimana supaya lapisan masyarakat yang ada di menengah ke bawah dan menengah ke atas itu bisa melebur berinteraksi bersama. Nah, itu adalah penciptaan ruang-ruang publik yang memang bisa membuat itu terjadi interaksi sambil kita memperbaiki ekonomi kita supaya kesenjangan ekonomi itu juga tidak terlalu jauh. Dan Anda tidak melihat itu terjadi di Makassar? Ada beberapa wilayah-wilayah tertentu yang saya sudah sering bicarakan sebelumnya. Tentunya tentang sempadan umpamanya. Daerah-daerah sempadan itu kan adalah milik pemerintah, milik publik milik publik. Upayakanlah daerah sempadan itu betul-betul menjadi milik publik. Kemudian penciptaan ruang terbuka. Ruang terbuka. Saya tidak menghitung lebih detail, tapi menurut saya, berdasarkan pengamatan saya ini tidak signifikan terlihat penciptaan ruang terbuka itu bertambah secara signifikan. Jadi ini memang menjadi tantangan pemerintah. Pemerintah harus mampu mengkonsolidasi lahan supaya semakin banyak ruang terbuka. Karena ruang terbuka itu ruang interaksi sosial, ruang bisa masyarakat bisa berkumpul, bisa berolahraga bersama, bisa berkomunikasi secara sehat, secara menyatu dengan alam. Nah, inilah yang kita harus lakukan secara infrastruktur ya. Di sisi lain tentunya pemerintah harus dari aspek sosiologisnya, aspek ekonominya, aspek manajemennya betul-betul mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup, kemudian kesenjangan ekonomi itu bisa kita buat semakin tipis, jangan sampai semakin melebar seperti itu. Pak Idam, tadi Anda mengatakan bahwa tingkat stres di Makassar itu sangat tinggi meskipun pendapatan masyarakatnya cukup tinggi juga, tetapi di satu sisi banyak warga juga yang pendapatannya masih rendah. Nah, seberapa penting kira-kira ruang-ruang publik ini kemudian bisa menghilangkan tingkat stres dari warga Kota Makassar kalau Anda melihat dari kajian perkotaan? Tentunya kalau ruang publik tercipta dengan baik akan bisa menekan tingkat stres. Dan sektor yang saya tekankan di sini adalah sektor perumahan dan permukiman. Bagaimana pemerintah mampu untuk menciptakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat? Kemarin pandemi sudah menjadi pelajaran bagi kita, Mas, kemarin. Bagaimana pandemi itu kita harus kembali ke rumah semua bekerja. Nah, ada beberapa golongan masyarakat yang tidak terlalu beruntung ya. Dia balik ke rumahnya kan tidak nyaman. Dia kalau tidak nyaman dia pasti keluar lagi kan. Nah, inilah perumahan ini harus diciptakan oleh pemerintah itu layak untuk dihuni. Nah, sementara kan lahan terbatas. Sementara di satu sisi juga kita harus menciptakan ruang terbuka yang banyak. Makanya pemerintah harus mampu mengkonsolidasi masyarakat untuk
tinggal di perkotaan itu dengan mau hidup bersusun, Ya. supaya tercipta ruang yang layak untuk beraktivitas dalam suatu lingkungan perumahan daripada masyarakat itu. Nah, ketika tercipta itu, maka akan banyak tercipta ruang terbuka. Di sisi lain, memang tentunya dengan kondisi begini, pemerintah harus menyiapkan anggaran, pemerintah harus mengkonsolidasi bantuan supaya masyarakat itu kita bisa bantu untuk menciptakan perumahan-perumahan yang layak tadi seperti itu. Iya. Nah, dengan perumahan layak itu kita bisa pantau, Pak. Kriminalitas kita bisa pantau juga. Dipasangkan CCTV dan sebagainya kan. Kalau memang dia, kalau umpamanya dia terkonsolidasi perumahannya untuk anggaplah perumahan yang agak kurang layak tersebut, kita bisa konsolidasi menjadi kawasan yang vertikal, kita bisa pantau keluar masuknya penduduk. Nah, dengan demikian ketika terjadi kriminalitas, mudah kita untuk melakukan deteksi terhadap kriminalitas tersebut. Jadi pada prinsipnya yang harus kita lakukan adalah mengutamakan kesejahteraan masyarakat, terutama bagaimana caranya supaya kriminalitas itu harus dipastikan itu semakin hari semakin berkurang, sehingga menciptakan kota yang nyaman bagi kita semua seperti itu. Iya. Pak Idam, mungkin pertanyaan terakhir ini terkait dengan di segmen 1, maksud saya pertanyaan terakhir di segmen 1 terkait dengan seberapa penting kira-kira infrastruktur CCTV ini dipasang di kota-kota besar termasuk di Makassar yang notabene disebut sebagai hub kawasan timur Indonesia, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi saya harap Pak Idam ditahan dulu jawabannya, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program obrolan Karebosi, waspadai penembak misterius. Ya, Pak Idam, menyambung pertanyaan saya tadi terkait dengan seberapa penting kira-kira infrastruktur kamera pengintai atau CCTV untuk sebuah kota yang seperti Makassar ini untuk menghindari tindakan kriminalitas. Itu sangat penting karena kan sekarang pendekatan teknologi ya sudah menjadi solusi daripada persoalan-persoalan perkotaan. Itu sangat penting, memang diadakan, kemudian dibuat banyak titik supaya semua terpantau. Semua terpantau. Negara-negara maju kan sudah melakukan hal demikian. Dan itu bagian daripada instrumen teknis dari smart city. Tapi tidak lupa yang tidak kalah pentingnya adalah smart people-nya dulu ini. Ya, jadi smart people ini ya bagaimana edukasi masyarakat terkait juga dengan perilaku masyarakat yang paham hukum, sehingga kita bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kriminal tersebut. Jadi ini satu pendekatan untuk CCTV ini adalah pendekatan teknologi itu cukup penting untuk proses, terutama dia kan fungsinya pada saat justifikasi ketika pasca terjadi, kan dia bukan sifatnya mencegah dia kan menjustifikasi pada saat setelah terjadi peristiwa, sehingga kita bisa seperti sekarang kan yang kejadian kemarin kan agak sulit untuk diidentifikasi pelakunya karena CCTV itu agak jauh dari lokasi kejadian begitu. Makanya perlu barangkali agar ada penataan ulang untuk penempatan CCTV, Pak, ya, kalau Anda melihat di Kota Makassar ini. Iya Mas, memang harus banyak sebenarnya. Harus banyak titik ya dengan berbagai sudut pandang. Terutama di kawasan-kawasan yang memang padat penduduk, pada aktivitas. Itu harus lebih banyak lagi yang di titik-titik yang padat aktivitas. Banyak kamera pengintainya. Dan itu memang syarat suatu kota itu kalau mau dikatakan kota itu maju. Jadi memang upaya itu harus terus ditingkatkan. Pak, di satu sisi Anda kan menyebut tadi bahwa sebelum menjadi smart city dari aspek teknologinya harus mumpuni, harus dulu ada smart people-nya diperbaiki. Itu maksudnya seperti apa konsepnya itu? Iya, smart people ini kan upaya lebih keras sebenarnya daripada smart city. Aspek fisik, aspek teknis, pembentukan smart city. Nah, smart people-nya ini ya kita harus edukasi masyarakatnya dengan berbagai pendekatan yang sifatnya pendekatan pendidikan. Nah, inilah yang jadi persoalan hari ini, teknologi terlalu berkembang cepat. Sementara apakah kita siap untuk menggunakan teknologi itu kan menjadi problem. Moralitas kita siap nggak untuk mengantisipasi teknologi tersebut? Teknologi sekarang berkembang maju, ada lagi teknologi yang kayak metaverse itu ya. Tentu itu metaverse. Ini kan metaverse itu alam kebebasan baru yang diciptakan, yang kalau memang masyarakatnya punya moral kurang bagus masuk ke alam situ justru lebih berbahaya menurut saya. Makanya kita harus ada kesiapan masyarakat kita dulu untuk penggunaan teknologi. Nah, kalau kita sudah siap secara lahir dan batin dalam teknologi, tentunya kita akan menggunakan teknologi itu secara bijak. Oke. Pak Idam, dari sisi perkotaan kira-kira di tengah pesatnya perkembangan Kota Makassar, kira-kira seperti apa antisipasi dukungan pemerintah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas seperti yang terjadi kemarin ini? Tentunya aspek teknis ya, tadi terkait dengan CCTV salah satunya. Tapi tidak kalah pentingnya justru adalah aspek non teknisnya. Masyarakat kita harus edukasi. Kita harus edukasi untuk mengerti tentang hukum. Bisa saja beberapa kelompok masyarakat memang tidak terlalu mempelajari hukum lebih jauh. Nah, ini kita harus identifikasi kelompok masyarakat dan kita edukasi tentang pentingnya itu persoalan-persoalan hukum. Itu dari sisi non teknisnya. Di sisi infrastrukturnya tentunya kita harus siapkan banyak infrastruktur bagi masyarakat perkotaan yang bisa menciptakan interaksi sosial antar golongan, antar status sosial. Dia istilahnya bisa menjadi resultan, bisa menjadi bypass untuk bisa berkomunikasi. Itu melalui ruang terbuka yang banyak.
Tapi pembangunan ruang terbuka itu kan biasanya terkendala di aspek regulasi dan juga tata ruang atau RT RW-nya, Pak, begitu. Iya, kalau RT RW tentunya itu kan tentunya sudah disusun oleh para ahli. Iya. Dan dari berbagai kalangan juga stakeholder. Nah, RT RW yang baik diciptakan RT RW dan kita lakukan, kita upayakan itu RT RW bisa terwujud. Dan dalam RT RW itu kan sudah ada ketentuan daripada pemerintah, setahu saya itu harus ruang terbuka itu persentasenya cukup tinggi sampai 20% sampai 30% kan. Tapi ini yang tidak terrealisasi sampai sekarang. Ini yang harus menjadi kerja-kerja serius pemerintah, kerja-kerja keras pemerintah untuk menciptakan banyak ruang terbuka itu melalui konsolidasi perumahan supaya mau hidup vertikal sehingga masyarakat kota bisa menikmati ruang terbuka. Nah, kalau banyak ruang terbuka, kemudian banyak aktivitas event-event olahraga apa dan sebagainya, kemudian di satu sisi upaya pemerintah dalam proses pemerataan ekonomi juga jalan, saya yakin suasana kehidupan perkotaan itu akan menjadi harmonis. Dan dengan suasana kehidupan perkotaan yang harmonis, kita bisa berharap banyak akan terhindar dari kasus-kasus kriminalitas. Jadi kriminalitas itu kita bisa tekan tuh. Jadi artinya orang bisa teralihkan fokusnya ke sana, tidak lagi memikirkan hal-hal yang mungkin kriminalitas karena tidak ada tempat untuk menyalurkan bakat, minat, dan lain sebagainya, Pak, ya? Iya, tingkat stres kota itu kita tekan dengan menciptakan infrastruktur perkotaan yang bisa menyalurkan energi-energi dari masyarakat itu ke hal-hal yang positif. Melalui banyak ruang-ruang aktivitas sosial. Jadi bisa berolahraga, bisa melakukan aktivitas seni. Ya, kita melihat negara-negara yang lebih maju kan memang kelihatan lebih humanis. Aktivitas-aktivitasnya berkumpul di ruang-ruang terbuka itu banyak. Ya, di pelataran-pelataran, di mana ada pelataran-pelataran, ada square, ada taman-taman. Di situ mereka berkumpul, kemudian berinteraksi, melakukan pertunjukan seni seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa menekan suhu perkotaan yang tingkat stres perkotaan yang tinggi itu. Di satu sisi juga secara fisik kawasan kita, ke perkotaan kita kan sekarang suhu permukaannya tinggi. Suhu permukaannya tinggi karena kenapa? Kurang vegetasi, kurang terbuka. Jadi kemudian banyak sekali kendaraan bermotor. Nah, ini kan menjadi suhu naik, ya tingkat stres otomatis bisa menjadi tinggi juga sehingga sedikit saja di jalanan kan banyak sekali kasus-kasus, sedikit saja saling senggol, gampang emosi dan sebagainya. Nah, inilah bisa kita alihkan semua dengan pendekatan perkotaan yang bagus. Masyarakat yang dahulunya terlalu menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa alihkan ke kendaraan massal sehingga di situ ada lagi ruang interaksi kan seperti itu. Pak, apakah dibolehkan dalam ilmu tata wilayah dan kota atau ilmu pemerintahan, kira-kira swasta boleh mengambil peran kira-kira dalam pembangunan infrastruktur di kota-kota seperti Kota Makassar? Setahu saya iya, memang seharusnya seperti itu. Swasta ditingkatkan juga perannya. Cuma memang pemerintah sebagai regulator sudah menyiapkan instrumen-instrumennya, aturan-aturannya, standarisasinya, sehingga swasta yang melakukan investasi di bidang itu sudah sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standarisasi itu goalnya adalah untuk kepentingan umum. Nah, ini, dan saya kira menurut saya untuk Makassar itu swasta sudah sangat layak untuk berinvestasi, selama diberikan ruang, diberikan suasana bisnis yang fair dan aturan-aturan yang bisa kemudian bisa diimplementasikan dan dipastikan untuk kepentingan publik, terutama investasi di bidang sistem transportasi massal. Itu sudah bisa, tapi memang harus komprehensif. Maksudnya seperti apa itu, Pak? Kalau sistem transportasi massal di incorporasi semuanya, kita sudah ke depan, kita sudah perlu memikirkan adanya LRT atau ya seperti itu ya. Nah, itu ke depan kalau memang perkotaan kita ini kita bisa orientasi sistem orientasi TOD, Transit Oriented District. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang memang dihubungkan oleh sistem transportasi massal dan di titik-titik itu berkembang. Nah, kalau memang kita bisa menentukan titik-titik berkembang itu, kita kan lebih bisa mengontrol aktivitas masyarakatnya, mengecek di mana kita bisa tahu di mana aktivitas terbanyak, sehingga nanti di situ juga akan kita banyak pasang CCTV, akan kita banyak pasang pengamanan. Tapi dari segi kepadatan penduduk, apakah Makassar sudah siap kalau Anda melihat bahwa teknologi seperti itu
boleh untuk kemudian dibangun di Makassar? Makassar sudah harus melakukan itu karena masa depan kota Makassar itu menjadi kota besar itu sudah terlihat jelas. Iya. Karena lokasinya strategis. Jadi hari ini upaya-upaya masif di bidang pemantauan, di bidang teknologi pemantauan CCTV dan sebagainya sudah memang harus dipacu untuk ini. Tapi sekali lagi smart city itu harus didukung oleh smart people. Iya. Nah di sini pemerintah harus menyiapkan sumber daya yang cukup untuk menciptakan smart people-nya. Jangan sampai kelupaan itu loh. Iya. Nah, semua terlalu masuk ke infrastruktur tapi soft skill-nya itu kita tidak Akhirnya membangunnya percuma karena nanti penggunanya nanti tidak bisa menggunakan secara bijak. Iya, betul. Iya. Kalau dia cenderung melakukan kriminal di dunia nyata, maka akan cenderung juga melakukan kriminal di dunia maya. Iya, Itu kan itu malah bisa berlipat ganda kan di dunia maya kan regulasinya belum jelas. Iya. Nah tapi di dunia nyata saja apa namanya di dunia yang di dunia aktivitas normalnya saja itu bisa melakukan kriminalitas, berarti yang jelas-jelas aturannya sudah ketat, apalagi kalau di dunia maya. Iya, betul. Baik, Pak Idam, kita rehat sejenak, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program obrolan Karebosi Waspadai Penembak Misterius. Pak Idam, Iya. Anda mengatakan tadi bahwa peran pemerintah itu sangat penting dalam meminimalisir tindakan kriminalitas di kota-kota besar termasuk di kota Makassar. Kalau Anda melihat kira-kira relevansi atau kerjasama antara pihak kepolisian sebagai penegak hukum dengan pemerintah dalam mengungkap kasus seperti ini? Terkait hal tersebut tentunya polisi akan profesional dalam pengungkapan, dan tentunya polisi sudah punya protap-protap yang sangat detail untuk itu. Nah, pemerintah kota itu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk proses penegakan hukum itu. Apa itu? Ya, pemerintah kota kalau punya sistem informasi yang canggih, atau punya server atau big data terkait dengan penginderaan atau CCTV seperti itu diperlihatkan semua, membantu proses pengungkapan hukum dalam proses hukum tersebut. Nah, di sini kita lihat performa suatu kota, bagaimana dia mampu mendukung penegakan hukum itu dan kebutuhan-kebutuhan daripada penegak hukum. Jadi kalau memang dia punya data CCTV, perlihatkan, ya kan? Nah, di situ kelihatan juga CCTV-nya itu mumpuni apa tidak, jumlahnya, kuantitinya dan sebagainya. Nah, kalau memang belum mumpuni, itu harus terus ditingkatkan, sehingga tercipta aspek mitigasi itu terhadap kriminalitas melalui teknologi. Masyarakat merasa nyaman karena merasa aman. Karena kan itu kadang-kadang kan kita tidak mau melakukan aktivitas yang melanggar hukum karena terpantau. Begitu tahu, oh, Makassar itu ternyata 100% itu sudah terpantau, pasti berpikir, sangat berpikir para pelaku kejahatan ini untuk melakukan kejahatan karena terpantau. Tapi kalau dia tahu bahwa sistem pemantauannya tidak handal, ya mudah untuk melakukan kejahatan karena sulit untuk membuktikannya. Betul. Nah, inilah kalau masalah kerjasama ini wajib sama, ya. Pemerintah kota wajib mendukung penegak hukum. Pak, transparansi ini seperti apa, Pak, kalau Anda melihat? Ini kan biasanya sulit untuk memberikan data, apalagi kan menyangkut misalnya dalam tanda kutip orang-orang penting pelakunya. Ini kita tidak secara spesifik membahas kasus yang kemarin, tetapi di luar itu kadang-kadang pemerintah kadang-kadang agak sulit untuk membuka datanya. Saya bukan ahli di situ, tapi menurut saya adalah kewajiban atau karena kita negara hukum. Ketika penegak hukum membutuhkan data, maka semua pihak harus mendukung untuk memberikan data. Setahu saya. Jadi itu kita bukan berbicara bahwa menurut saya, bukan kita berbicara bahwa itu adalah hasil daripada pendapat kita, tidak. Itu kewajiban kita. Jadi kalau kita punya informasinya, begitu penegak hukum meminta, ya anggaplah ada CCTV di situ, CCTV kompleks atau yang dikelola oleh kompleks perumahan, ada CCTV pribadi yang rumah tinggal, ya diambil semua datanya oleh penegak hukum karena kewajiban untuk memberikan data. Tapi dari aspek perkotaan perlu memang untuk menambah dan memperbaiki sistem informasi kita, termasuk infrastruktur penginderaan CCTV, Pak, ya? Itu harus untuk smart city. Jadi pemerintah ini banyak caranya, bisa saja dengan konsolidasi. Jadi umpamanya CCTV kompleks perumahan atau CCTV pribadi itu memang itu terkoordinasi oleh pemerintah, titik-titiknya, sehingga CCTV yang saya katakan CCTV swasta itu juga menjadi penguat daripada sistem CCTV kota. Jadi pemerintah itu tahu titik-titiknya. Jadi ya dia bekerja sama lah dengan masyarakat dalam penyiapan sistem keamanan dengan pemantauan CCTV tersebut. Kalau Anda melihat sekarang di Makassar, apakah sudah mumpuni dari aspek penginderaan CCTV atau seperti apa, Pak Idam? Kalau saya lihat belum, ya. Belum. Itu masih butuh kerja keras. Dan pemerintah harus berpikir selain mempersiapkan sumber dayanya, baik keuangan dan teknologinya untuk mendukung itu, pemerintah bisa berkonsolidasi dengan swasta dan masyarakat. Sebab masyarakat juga bisa berpartisipasi kan dalam penyiapannya itu, Mas, kan? Bisa aja. Kemudian di-connecting dengan pusat data dari pemerintah. Bisa. Apalagi kan kita sekarang sudah di Makassar sudah punya war room, dan itu tidak rasanya tidak sulit untuk mengkonektikan ke situ.
Seharusnya seperti itu, dan saya kira sepengalaman saya juga perguruan tinggi di Makassar juga sudah banyak sekali yang membidangi itu di teknologi informasi, teknik informatika sudah banyak. Iya. Jadi tinggal kita konsolidasi saja, bekerja sama untuk menciptakan sistem keamanan perkotaan. Iya, seperti itu. Kalau di ilmu perkotaan ini Pak Idam, kita melihat apakah di kota-kota itu perlu ada terkhusus atau wilayah khusus yang kemudian terpusat di situ CCTV-nya atau menyebar secara menyeluruh di semua titik? CCTV menyebar secara menyeluruh. Harus semua titik, terutama konsentrasi penduduk. Iya. Yang konsentrasi penduduk tinggi tentunya CCTV-nya juga lebih banyak. Kemudian daerah-daerah sistem transportasi, pokoknya di mana masyarakat itu banyak beraktivitas, di situ CCTV akan banyak. Tapi pada prinsipnya bahwa CCTV itu memang sebaiknya tersebar di semua titik, sehingga kita bisa memantau secara utuh kondisi kota. Dan bukan cuma tersebarnya, tapi yang paling penting itu terintegrasinya. Terintegrasinya itu yang lebih penting lagi. Bagaimana terintegrasi sehingga betul-betul dalam penanganannya kita juga bisa lebih terintegrasi. Seperti itu. Ada menyebut bahwa CCTV ini adalah salah satu prasyarat wajib untuk sebuah kota yang kemudian melabelkan dirinya sebagai smart city. Ini di kota-kota lain apa sudah diterapkan seperti itu? Iya, di kota-kota maju sudah diterapkan. Dan saya lihat yang paling serius tentang CCTV itu sepertinya China ya. China. Jadi, nah di China kan semua sudah terpantau. Iya. Semua sudah terpantau, dan bukan cuma impact CCTV-nya saja. Kan CCTV itu cuma proses syuting aja kan. Iya, tapi dia sudah punya sistem analitik. Seperti apa itu Pak? Jadi semua data-data tersebut dianalisis, kemudian bisa dibuatkan grafik, bisa dianalisis analisis kecenderungannya. Berarti itu bekerja by system. By system. Nah, itu saya kira orang-orang teknik informatik, sistem informatik lebih paham. Tapi pada prinsipnya bahwa kita masih perlu kerja keras. Dan itulah yang perlu kemudian diterapkan di Makassar sebagai kota yang kemudian melabelkan diri sebagai kota smart city. Itu harus dilakukan. Jadi itu dilakukan selain mengintek, juga mengintek gambar, juga menganalisis. Karena menganalisis itu penting sekali, terutama untuk sistem transportasi kan. Karena akan ketahuan di mana titik-titik kemacetan dan sebagainya. Sehingga nanti pada saat itu bagaimana menanganinya, itu bisa kita lakukan. Termasuk juga nanti kalau umpamanya kayak kita punya data di mana sering terjadi kriminalitas, ketahuan kan di mana titik-titiknya, di mana luasinya kita bisa lihat, sehingga konsentrasi pengamanan juga akan lebih banyak ke situ. Nah ini itu yang dikatakan tadi analisis data. Baik, Pak Idam, mungkin ini pertanyaan terakhir, closing statement Pak Idam terkait dengan kejahatan yang marak terjadi di kota-kota besar termasuk di Makassar. Seperti apa kira-kira yang diharapkan dan kemudian solusinya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kota Makassar bisa aman dan tentram? Ya, pertama tadi yang paling penting tentunya adalah aspek moral masyarakatnya ya. Jadi pemerintah harus sering mengedukasi, terutama untuk persoalan-persoalan hukum. Jadi ini kita edukasi masyarakat agar paham tentang hukum, terutama hukum-hukum pidana kan seperti itu. Yang kedua, ya tentunya kan tidak lepas juga banyak persoalan kompleks, terutama masalah ekonomi ya. Kesenjangan ekonomi kita harus bagaimana caranya supaya jangan terlalu lebar kesenjangan ekonomi. Dari aspek fisik infrastruktur perkotaannya tadi, seperti itu teknologi kita gunakan, bagaimana CCTV itu bisa banyak titik dan kemudian terintegrasi dan teranalisis datanya, sehingga bisa melahirkan kebijakan-kebijakan menjadi input bagi kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah, memitigasi kemungkinan terjadinya kriminalitas tersebut. Nah ini menjadi kerja-kerja bersama kita, karena ini adalah tujuan mulia dari perkotaan itu sendiri, bagaimana terciptanya kota yang nyaman, kemudian kriminalitas itu betul-betul bisa ditekan sampai titik nol kalau memang bisa seperti itu. Olehnya saya berharap mari kita bersama-sama, tentunya terutama pemerintah ini untuk serius terkait dengan bagaimana cara menekan kriminalitas di perkotaan dengan pendekatan berbagai sektor, salah satunya adalah penggunaan teknologi CCTV. Baik. Terima kasih Pak Idam telah bergabung di program obrolan Karebosi.
siang hari ini. Terima kasih sudah sharing. Ya pemirsa, kita telah berada di penghujung acara dan program obrolan Karebosi akan kembali hadir besok sore, dan hari ini kita telah mengulasnya secara tuntas terkait dengan bagaimana pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi warganya agar tingkat stres bagi warga itu bisa diminimalisir, yang kemudian muaranya adalah meminimalisir tindakan kriminalitas. Saya Mardianto Hamid, sampai jumpa. Saya agak